Baik, perkenalkan nama saya Renaldo Jonathan Gerard Bauk dengan NIM 25123711. Kami dari mahasiswa Amikom Yogyakarta membuat sebuah aplikasi yaitu Kasir Pro untuk memenuhi tugas final project kami pada bahasa pemrograman 1. Saya akan menjelaskan tampilan dari aplikasi Kasir Pro adalah aplikasi kasir berbasis Android yang dirancang untuk membantu pelaku usaha, khususnya UMKM seperti warung, makan, atau kedai dalam mengelola proses penjualan sehari-hari, mulai dari memilih produk, menghitung total belanja, memproses pembayaran, hingga melihat riwayat transaksi. Seluruh fitur kami rangkum dalam satu halaman utama yang dapat di-scroll dari atas ke bawah, sehingga kasir tidak perlu berpindah-pindah halaman dari alur kerjanya menjadi cepat. Di bagian paling atas, terdapat judul aplikasi Kasir Pro dengan warna biru sebagai identitas aplikasi. Tepat di bawahnya terdapat kartu berwarna biru yaitu ringkasan penjualan hari ini. Kartu ini berfungsi seperti dashboard mini bagi pemilik toko yang menampilkan 3 informasi penting secara real time. Pertama, omset yaitu total pendapatan dari seluruh transaksi yang terjadi pada hari ini. Kedua, jumlah transaksi, berapa kali transaksi berhasil diproses hari ini. Ketiga, proses produk terlaris, produk yang paling banyak terjual hari ini. Ketiga, ini akan terupdate otomatis setiap kali ada transaksi baru yang berhasil diproses. Jadi tanpa perlu menghitung manual, pemilik toko bisa langsung melihat performa penjualannya hari itu hanya dengan sekali lihat ini. Kami letakkan di posisi paling atas karena merupakan informasi yang paling sering ingin diketahui oleh pemilik usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandey Pamungkas dengan NIM 25123656. Dan nama saya Denis Ezekiel Sinaga dengan NIM 25123662. Baik, di sini saya akan menjelaskan alur sistem kami yang dimana kami membuat kasir yang berjudul Kasir Pro. Di sini saya akan langsung mengeteskannya saja. Yang pertama, kita ada katalog produk yang dimana ini bisa untuk mencari makanan, minuman, dan snack. Baik, kita contohkan saja jika kita ingin mencari makanan yang berupa ayam bakar, maka kita ketikkan saja ayam bakar, terus kita langsung ke tambahkan aja, maka nanti di keranjang belanja akan ada. Terus jika kita ingin menambah minuman, kita tulis misal es teh nih, maka nanti akan ada es teh manis. Terus jika mau lagi kita akan nambah snack. Jika untuk makanan penutupnya yaitu kentang goreng, itu kita akan coba saja. Maka nanti dia akan hanya ada satu menu saja, yaitu kentang goreng, yang dimana pisang goreng akan hilang karena kita mencarinya kentang goreng saja. Baik, selanjutnya untuk keranjang belanja akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi pada bagian keranjang belanja sebenarnya di sini ada fitur untuk memudahkan kita, seperti untuk menambah menu ayam bakar. Misalnya kita mau jumlahnya dari 1 menjadi 4, jadi kita bisa kurangi juga, misalnya menjadi 2 atau berapa. Dan di sini juga ada fitur keranjang belanja untuk menghapus menu yang kita pilih, seperti ini. Nah, maka di bawahnya ada subtotal harga, misalnya 49.000. Di sini kita ada 2 metode pembayaran, bisa cash maupun transfer. Dan misalnya kita pakai cash, dan di sini ada menu untuk memudahkan kita membayar. Misalnya kita bisa pakai uang pas 50.000 atau 100.000. Kita misalnya pakai 50.000, otomatis kan harusnya ada kembalian. Nah, pada proses pembayaran sini sudah dicatat bahwa ada kembaliannya 1.000. Dan konfirmasi jika pemesan kita udah benar, kita konfirmasi, maka ada stok belanja dengan ID dan juga tanggal serta waktu pembelian kita. Lalu kita akan tutup dan kita lihat hasil lognya yang di atas ini, maka terlihat bahwa pemesanan dan jumlah harga yang sudah kita dapat dari penjualan hari ini. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya
Oke, sekarang saya akan melanjutkan dari anak-anak, yaitu di riwayat transaksi. Perkenalkan dulu, nama saya Barata Mulia Arupa Datu dengan NIM 25123677. Oke, di riwayat transaksi kan kita sudah tadi ada selesai proses pembayaran ya. Nah, di sini tuh ada namanya riwayat transaksi. Misalnya kita sudah proses pembayaran, ada riwayat kita hasil membeli suatu makanan. Oke, mungkin kita bisa langsung aja lihat ya. Yang pertama itu ada ID. ID itu kita ambil dari langsung seperti kalian tahu primary key. Nah, di situ dia masuknya acak. Dan tanggal kita langsung ambilnya dari real time dan jamnya juga. Seperti tanggal 16 Juli 2026 jam 6:07. Nah, dari riwayat tadi teman saya kan membeli ayam bakar 2 porsi dengan harga 40.000, kentang goreng 1 porsi dengan harga 9.000. Nah, di sini kita langsung ditambah. Yang penting dari subtotal yaitu 49.000, total 49.000. Dia bayarnya cash, dia bayarnya 50.000 dan kita akan memberi kembalian yaitu 1.000. Di sini ada tanda terima kasih dan emot tangan. Dari riwayat transaksi ini kita bisa tahu bahwa ini adalah bukti pembayaran yang sah di setiap kasir ataupun warung makan. Itu aja dari saya, sekian dan terima kasih. Nanti akan dilanjutkan oleh Aditya. Baik, saya akan menjelaskan bagian terakhir dari fitur aplikasi yang kami buat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aditya, NIM 25123667. Pada bagian terakhir ini yaitu adalah fitur kritik dan saran. Yang dimana tampilannya di bagian paling bawah aplikasi Kasir Pro terdapat sebuah card khusus yaitu kritik dan saran yang didesain dengan keseluruhan tampilan aplikasi. Dibungkus dalam card view dengan sudut membulat dan efek bayangan sehingga tampilannya terlihat modern, bersih dan konsisten dengan card-card lain seperti katalog, keranjang dan riwayat transaksi. Yang dimana terdapat judul kritik dan saran dengan huruf tebal sebagai penanda terdapat judul kritik dan saran, penanda section sehingga pengguna langsung paham fungsi area ini. Di bawahnya ada kolom input yang luas dan nyaman, sengaja dibuat tinggi dengan latar abu-abu, lembut dan high text tulis masukan Anda di sini, supaya pengguna merasa leluasa menuangkan masukan sepanjang apapun, bukan sekedar satu baris. Terakhir, ada tombol kirim feedback yang diposisikan rapi di pojok kanan bawah card, mengikuti standar desain aplikasi modern, di mana tombol aksi utama selalu mudah dijangkau. Penempatannya di paling akhir halaman setelah pengguna selesai berinteraksi dan melihat riwayat, mereka akan diantar ke ruangan untuk menyampaikan pendapat alurnya dari transaksi, evaluasi, dan masukan. Fungsinya itu fitur ini bisa menjadi jembatan komunikasi antara pengguna dan pengembang aplikasi. Yang pertama, pengguna menuliskan kritik, saran, atau masukan pada kolom yang tertera atau tersedia. Saat tombol kirim feedback ditekan, sistem melakukan validasi input.
Kalau kolom masih kosong, itu muncul peringatan mohon tuliskan feedback terlebih dahulu. Jadi aplikasi tidak menerima masukan kosong. Ini bentuk penerapan validasi data yang baik. Jika masukan terisi, aplikasi menampilkan apresiasi terima kasih atas feedback Anda dan kolom otomatis dibersihkan, siap menerima masukan. Dan berikutnya itu sekecil apapun fiturnya, di dalamnya tetap ada penerapan logika, percabangan if else untuk validasi dan section event holder untuk merespons aksi. Penampatannya di paling akhir halaman itu disengaja. Setelah pengguna selesai berinteraksi dan melihat riwayat, mereka diantar ke ruang untuk menyampaikan pendapat. Alurnya natural dari transaksi, evaluasi, dan masukan. Fitur ini juga menjadi jembatan komunikasi antara pengguna dan pengamat. Pengguna menuliskan kritik, saran, atau masukan pada kolom. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Demikian presentasi aplikasi Kasir Pro dari kami. Aplikasi ini bukan hanya sekedar aplikasi kasir, yang dimana di dalamnya itu kami menerapkan konsep-konsep fundamental pemrograman OPP melalui C++ model collection untuk pengelolaan data produk dan transaksi, logik dan percabangan untuk validasi dan aturan bisnis seperti diskon. Sekian, terima kasih.